Kali ini aku akan memperkenalkan sistem tanam paksa pada pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Jadi, pada zaman dahulu, Belanda yang dipimpin oleh Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa diperkenalkan sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang sudah lama menanam kopi dipaksa oleh Belanda untuk menanam bagi negaranya. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di daerah Palembang dan Minahasa. Di Minahasa, kebijakan yang sama itu kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi di penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Rakyat lebih mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1 atau 5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu yang sudah ditentukan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang terakhir, 6. Kegagalan panen tanaman yang wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani tersebut. Nah, adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah wabah penyakit yang banyak merajalela di Indonesia. Nah, tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia itu ditentang oleh pahlawan dari Belanda yang bernama Edward Douwes Dekker. Dia menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Nah, di dalam buku itu menuliskan bahwa kejayaan negara Belanda itu adalah hasil tetesan keringat dari Indonesia. Nah, dan di dalam buku tersebut juga ada langkah-langkah untuk menentang sistem tanam paksa yang dibuat oleh Johannes van den Bosch, yaitu yang pertama, pendidikan. Nah, terus yang kedua itu membangun saluran pengairan. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk ke tempat yang jarang ada penduduknya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan tentang tanam paksa pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dadah!